بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما مزيدا أما بعد. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah merupakan pertemuan yang ke-23 dari pembahasan kitab Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Qurawi rahimahullahu ta'ala. Ya, kita sudah masuk pada dalil yang terakhir dari bab al-khawfu minasyirki, bab tentang takut dari kesyirikan. Berkata Syekhul Islam, wali muslimin an Jabir, dan untuk muslim dari Jabir, maksudnya untuk muslim di sini adalah hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Jabir, yaitu dari Jabir. Jabir di sini adalah Jabir bin Abdullah bin Amr. Ya. Jabir bin Abdullah Ibn Amr Ibn Haram Al-Ansari As-Sulami, ya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiyallaha, barang siapa yang berjumpa dengan Allah, la yusyriku bihi syai'a, dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun juga, dakhalal jannata, maka dia masuk surga. Wa man laqiyahu, dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah, ya, yusyriku bihi syai'an, dalam keadaan dia melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun juga, maka kata beliau, dakhalan nar, maka dia pasti masuk neraka. Ya. Maka kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Qurawi rahimahullah ta'ala. Beliau memulai dengan Asy-Syarhu Al-Ijmaliyu, penjelasan secara umum. Kata beliau, yukhbiruna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita di dalam hadis ini, anna man mata la yusyriku ma'allahi ghairahu, bahwasanya barang siapa yang mati dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, ya, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah dengan selainnya, ya, tidak melakukan kesyirikan bersama Allah selainnya, maksudnya dia tidak palingkan ibadah kepada selain Allah bersamaan dengan dia beribadah kepada Allah. Dia juga tidak beribadah kepada selain Allah. Wala la fi rububiyyati, tidak dalam perkara rububiyah, ya. Kemudian wala fil uluhiyati, dan juga bukan dalam perkara uluhiyah. Wala fi asma'i wa sifati, juga dia tidak melakukan kesyirikan dalam, ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka orang seperti ini, kata beliau, dakhalal jannata, maka dia masuk surga. Wa in mata musyrikan billahi jalla wa ala azza wa jalla, barang siapa yang mati dalam keadaan dia melakukan kesyirikan kepada Allah, ya, azza wa jalla, fa innama lahu ilan nar, maka sesungguhnya dia masuk neraka, ya, maka sesungguhnya dia masuk neraka. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan beberapa faedah dari hadis ini. Beliau mengatakan al-fawaidu, maknanya di sini adalah faidah-faidah, yaitu al-fawaidu min hadzal hadits, faidah-faidah dari
hadis ini. Kata beliau, al-ula, yang pertama, itsbatul jannati wan nar, penetapan surga dan neraka. Dari mana pendalilannya? Yaitu bagaimana orang disebutkan dalam hadis ini bahwasanya orang yang mati dalam keadaan dia tidak melakukan kesyirikan, maka dia pasti masuk surga, menunjukkan adanya surga. Dan orang yang melakukan kesyirikan, mati dalam keadaan melakukan kesyirikan, dia pasti masuk neraka, menunjukkan bahwasanya neraka pasti ada. Nah, ini diambil faedah bahwasanya ini adalah dalil yang menunjukkan tentang penetapan adanya surga dan neraka. Kemudian yang kedua adalah al-ibratu bil a'mali khawatimuha. Al-ibratu bil a'mali khawatimuha. Yang ya kalau di pertemuan yang sebelumnya ya itu khawatimuha, tinya panjang ya. Ini kenapa dia ikut wazan mafailu. Ini mafailu. Allah alam mana yang benar. Yang jelas di sini maknanya adalah khawatim itu adalah bentuk jamak dari khatim. Sehingga maknanya adalah al-ibratu bil amali khawatimuha, yaitu yang teranggap dengan dalam amalan itu adalah penutupnya. Maksudnya yang dilihat itu adalah akhir kehidupan seseorang. Nih, bukan amalan-amalannya dia yang sebelumnya, tapi akhir kehidupan dia. Dia mati di atas tauhid atau dia mati di atas kesyirikan. Kalau dia mati di atas tauhid, maka dia pasti masuk surga. Kalau dia mati di atas kesyirikan, maka pasti dia masuk neraka. Kemudian ats-tsalitsah, faedah yang ketiga adalah man mata 'ala tauhid. Barang siapa yang mati di atas tauhid, la yukhalladu finnar, maka dia tidak dikekalkan dalam api neraka. Wa malahul jannah, dan dia pasti masuk surga. Ya, ini keutamaan orang yang melakukan yang bertauhid kepada Allah. Kemudian yang keempat, ar-rabi'ah, man mata 'ala syirki, barang siapa yang mati atas kesyirikan, wajabat lahu nar. Ya, wajabat lahu nar, maka dia wajib untuknya neraka. Ini pasti dia masuk neraka. Ya, di sini dia disebutkan kesyirikan, yaitu ada kesyirikan, ada dua, syirik asghar dan syirik akbar. Ya. Syirik asghar dan syirik akbar. Di sini syirik di sini mencakup kedua-duanya. Akan tetapi perbedaannya, kalau dia syirik akbar dia kekal dalam neraka. Tapi kalau dia syirik asghar dia tidak kekal dalam neraka. Yang jelas, namanya kesyirikan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Jadi kesyirikan apapun juga, dia mau syirik akbar, syirik asghar, apalagi syirik akbar, maka pasti dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam api neraka. Cuma yang membedakan, kalau dia syirik asghar, maka dia tidak kekal selama-lamanya dalam api neraka. Beda kalau dia dengan dosa besar. Kalau dosa besar itu dia tergantung kehendak Allah. Maknanya adalah kalau Allah berkehendak untuk mengazab, Allah akan azab. Kalau Allah mengampuninya, berkehendak untuk mengampuni, baru Allah tidak azab. Ya. Tetapi kalaupun Allah azab, maka dia tidak kekal dalam neraka. Allah akan keluarkan dia dari api neraka. Nah ini. Jadi ini perbedaannya antara dosa syirik asghar dengan dosa besar. Kalau syirik asghar sudah pasti dia diazab oleh Allah. Kenapa? Karena Allah tidak mengampuninya. Sudah pasti Allah tidak ampuni. Kalau dosa besar masih dua kemungkinan. Antara Allah ampuni dan Allah tidak ampuni. Kemudian perbedaan antara syirik asghar dan syirik akbar. Kalau syirik akbar dia kekal dalam neraka. Kalau syirik asghar dia tidak kekal dalam neraka. Allahu a'lam, itu yang saya pahami. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan munasibatul hadits lil bab, kesesuaian hadis ini dengan bab, itu babnya adalah al khaufu
minasyirki, takut dari kesyirikan. Kata beliau, haitsu dallal haditsu asy-syarifu, dari sisi hadis yang mulia ini menunjukkan ala anna kulla man mata ala syirki dakhala an-nar. Nah, ini lihat. Hadis yang mulia ini, dari hadis mulia ini menunjukkan bahwasannya setiap orang yang mati di atas kesyirikan pasti dia masuk neraka, ya pasti masuk neraka, mau syirik akbar atau syirik asgar. Kalau dia syirik akbar dia kekal dalam neraka, kalau dia syirik asgar berarti dia tidak kekal dalam neraka, dan jelas pasti masuk neraka. Maka kata beliau, fa'aujaba dzalika alaina an nakhafa minasyirki bi jami'i anwa'ihi, maka wajib yang demikian itu atas kita untuk takut dari kesyirikan dengan seluruh jenis-jenis kesyirikan. Ya, mungkin ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri kami dan juga seluruh kaum muslimin dimanapun berada, yang terkhusus adalah yang mendengarkan kajian online ini. Semoga Allah SWT senantiasa menuntun kita di atas jalan yang lurus dan mewafatkan kita di atas tauhid. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.